Mirsa, baru saja Kapolri melakukan konferensi pers terkait perkembangan terbaru dari penyelamatan Kapolda Jambi yang sudah berhasil dilakukan pada hari ini bersama dengan rombongan. Oke, Bang. Seluruh rombongan Kapolda Jambi setelah berhasil dievakuasi tadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dan tadi Kapolri menyampaikan bahwa upaya evakuasi berhasil dilakukan melalui jalur udara. Kami akan terus menunggu dan memantau bagaimana perkembangan terbaru dari upaya penyelamatan Kapolda Jambi yang sudah berhasil diselamatkan berdasarkan laporan dari rekan kami yang tadi bertugas di lokasi. Memang kondisi dari rombongan Kapolda Jambi terlihat lemas karena beberapa hari terdampar di hutan perbukitan, dan proses evakuasi tadi didahulukan anggota atau anak buah dari Kapolda Jambi. Sementara itu Kapolda terakhir yang diselamatkan oleh tim evakuasi gabungan yang terdiri dari polisian, TNI, Basarnas, dan inilah tadi digambar proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang terdiri dari 8 orang, termasuk Kapolda Jambi yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Partai Perindo merupakan partai politik non-parlemen dengan elektabilitas tertinggi. Perindo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 4,1%, melampaui ambang batas untuk masuk ke parlemen sebesar 4%. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, PDIP masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi yakni sebesar 22,9%. Disusul oleh Partai Gerindra dengan 14,3% dan Partai Golkar dengan 9%. Sedangkan di papan tengah terdapat Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7%, diikuti oleh Partai Nasdem dengan 7,3%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 6,1%, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan 4,8%. Elektabilitas Perindo di angka 4,1% unggul dari dua partai parlemen yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 2,3% dan Partai Amanat Nasional sebesar 1,6%. Partai Perindo juga unggul jauh dari parpol non-parlemen lainnya yang disurvei, misalnya Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Survei elektabilitas Partai Perindo Januari 2023 naik signifikan dari 1,2% pada pemilu 2019 menjadi 4,1% pada Januari 2023. Survei Litbang Kompas memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan nama Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo tercatat masuk dalam 5 besar daftar Ketua Umum Partai Politik terpopuler di Indonesia. Haritano berhasil mengungguli sejumlah nama ketum parpol lainnya seperti Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Zulkifli Hasan. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Haritano Sudibyo tercatat memiliki tingkat popularitas mencapai 46,6%,
Capaian itu pun berhasil mengantarkan Haritano masuk dalam jajaran 5 besar ketum parpol terpopuler bersama dengan Megawati, Prabowo Subianto, Agus Harimurti, dan Surya Paloh. Tingkat popularitas Ketua Umum Partai Perindo itu berada di atas para ketum parpol lainnya seperti Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Giring Ganesa, Yusril Iza Mahendra, hingga Zulkifli Hasan. Litbang Kompas menyampaikan bahwa kekuatan dari sosok tokoh atau ketum parpol membuat potensi elektabilitas partai pun terbuka lebar untuk lebih berkembang. Ya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas dari partai politik jelang tahun 2024 dan di antara parpol non-parlemen yang ada, Partai Perindo menjadi satu-satunya partai yang dalam survei menembus angka ambang batas parlemen 4,1%. Apa saja temuan dari survei Litbang Kompas dan bagaimana DPP Partai Perindo menanggapi hasil survei Litbang Kompas ini? Kita akan diskusikan dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bung Eren Marsyukila, peneliti Litbang Kompas, dan juga Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Selamat malam, Kang Ferry, Mas Eren. Selamat malam, Baik. sehat. Kita membahas soal survei Litbang Kompas yang terbaru, soal elektabilitas partai politik, di mana yang juga cukup mencuri perhatian adalah selain parpol-parpol yang sudah eksis di parlemen saat ini, tapi juga ada Partai Perindo yang kemudian masuk ke dalam jajaran parpol yang disebut atau disurvei ini menembus angka elektabilitas atau menembus angka ambang batas parlemen. Saya mau ke Mas Eren dulu mungkin untuk menjabarkan apa saja temuan dari survei Litbang Kompas ini terkait dengan elektabilitas parpol dan juga temuan bahwa Perindo ini bisa menembus angka 4% lebih. Ya, jadi memang secara statistik ya, dalam batas margin of error kita di angka 2,8% itu memang di papan atas itu memang tidak banyak yang berubah. PDIP tetap menjadi yang nomor satu, kemudian disusul Gerindra, dan Golkar kembali masuk ke jajaran 3 besar setelah Demokrat mengalami penurunan yang cukup tajam dari 14% di Oktober 2022 lalu turun sekarang di bawah 9%. Kemudian yang menarik memang di papan tengah, dinamikanya begitu terlihat di sini. Ketika partai PKS, kemudian PAN itu mengalami penurunan, namun ada Nasdem yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga sampai dengan di 7% lebih gitu. Begitu pula tadi ya seperti dijabarkan di awal tadi, ada Perindo yang memang dari survei kami di Oktober 2022 lalu sebenarnya sudah masuk di angka atas 4% ya. Kemudian secara konsisten sekarang pun di Januari 2023 ini juga tetap berada di 4 atau melebihi di angka 4% ini gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara utuh itu memang partai-partai parlemen ini sudah menguasai lebih dari 3/4 bagian pemilih kita atau 77% bahkan gitu. Jadi ini akan menjadi tantangan yang berat, tantangan yang besar sekali untuk partai-partai parlemen atau non parlemen ya, atau partai-partai baru di situ untuk bisa berebut suara yang sisanya ini tadi gitu. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa pergerakan dinamika di elektabilitas itu bisa begitu fluktuatif di sini dengan masih terbukanya kedinamisan itu gitu. Jadi ada beberapa faktor. Misalnya memang kenapa partai-partai yang berada di parlemen sekarang ini dia bisa cukup konsisten kuat mempertahankan elektabilitasnya karena memang mereka sudah memiliki basis pemilih yang tetap gitu. Kemudian mereka juga sudah memiliki popularitas dan penerimaan di masyarakat yang sudah terbangun cukup lama. Ini beda dengan partai-partai yang berada di non parlemen gitu, atau yang notabene adalah partai yang baru gitu kan. Mereka harus membangun effort yang cukup lagi untuk bisa membangun popularitas, membangun penerimaan publik tadi gitu.
kemudian basis pemilih dari partai non-parlemen ini memang belum terbangun gitu. Tidak sama halnya dengan partai-partai yang berada di parlemen tadi yang sudah memiliki basis pemilih tetap yang sudah loyal bahkan gitu di akar rumput gitu. Oke, baik Mas Aaron. Jadi satu hal lagi yang ya. memang menjadi penentu di sini yang kami amati dari hasil survei kami memang faktor dari sosok ketua umum partai yang memang cukup berpengaruh ternyata di sini selain narasi yang dimainkan ya. Ternyata sosok ketua umum ini juga sangat kuat karena memang masyarakat bisa melihat bagaimana pengaruh kuat dari seorang figur tadi ya kepada keterpilihan partai tadi bisa memiliki efek elektoral juga gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut soal faktor ketua umum. Tapi dari ini kan tadi Anda katakan cukup fluktuatif ya elektabilitas parpol terutama di papan tengah dan juga di papan bawah. Bahwa kemudian Perindo dari survei terakhir Kompas ini sampai sekarang masih konsisten. Ini karena apa? Apakah karena kemudian mulai bisa masuk ke dalam para pemilih muda, misalnya pemilih pemula, atau ada faktor mesin politik yang sudah mulai bekerja secara efisien? Ya, kami melihat memang popularitas dan akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap Partai Perindo ini sudah mulai cukup optimal terbangun ya. Itu juga bisa terkait dengan beberapa strategi yang dimainkan oleh Perindo sendiri gitu. Mulai dari branding yang dilakukan, kemudian bisa juga terkait dengan beberapa figur-figur kuat yang memang saat ini sudah bergabung dengan Perindo itu cukup signifikan sekali kami melihat bisa membawa pengaruh yang besar terhadap pemilih yang kemudian beralih kepada Partai Perindo yang dari sisi usia kemudian atau generasi ya itu memang Perindo juga sudah cukup banyak dilirik oleh pemilih-pemilih pemula dan ini menjadi satu kesempatan yang baik juga bagi Perindo di saat memang potensi pemilih milenial ini diperebutkan gitu kan saat ini. Iya. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry mengelaborasi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aaron ya soal temuan Litbang Kompas, terutama pada Partai Perindo begitu. Perindo mulai dilirik oleh pemilih pemula, ini juga sebetulnya sudah banyak kita bahas, dan juga ada faktor atau variabel lain soal sudah mulai diterima oleh masyarakat, ada tokoh-tokoh kuat yang bergabung di sana. Bagaimana kemudian DPP Partai Perindo menanggapi, merespon temuan Litbang Kompas ini, survei ini yang sejak survei yang terakhir sampai yang sekarang Perindo tetap konsisten menembus angka 4%? Iya, saya pikir ini satu kemurnian survei ya. Kita apresiasi dengan survei Litbang Kompas ini menjadi satu catatan penting bagi kita untuk gerak politik kita di tahun elektoral yang memang sekarang sudah mulai kita terus panaskan seperti itu. Ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis terkait dengan soal ini. Dan yang paling pasti adalah bahwa ini menjadi catatan bagi kami bagaimana upaya-upaya kita untuk melihat sisi-sisi mana saja yang memang menjadi hal yang kuat, hal yang memang perlu kita dorong lebih lanjut, ataukah memang yang menjadi perhatian secara serius. Itu menjadi hal yang sangat penting. Seperti misalnya gini, terkait dengan soal popularitas kita berada di posisi nomor 7. Terkait dengan aksesibilitas kita berada di posisi 5. Ini kan satu catatan penting yang nanti harus kita geser kepada posisi elektabilitas. Nah, ini hal-hal yang saya pikir menjadi satu faktor penting. Yang lainnya adalah terkait misalnya soal pemilih tetap dan pemilih tidak tetap. Ini juga menjadi faktor penentu. Selain berbagai aktivitas program kita, selain soal persatuan, kesejahteraan, narasi yang kita munculkan dari moderasi keberagaman, ini menjadi hal yang saya pikir menjadi modal-modal yang memang perlu kita kuatkan. Termasuk misalnya bagaimana soal digitalisasi dengan konvensi rakyat dan lain sebagainya. Nah, hal yang juga penting yang tadi disampaikan oleh Mas Erwan adalah terkait dengan soal figuritas, soal tokoh. Ini juga penting. Ketua umum kami, saya pikir dengan gagasan-gagasan ekonomi kerakyatannya, dengan simbolisasi gerobaknya, ini kan menjadi hal yang sangat penting diterima oleh masyarakat dan halayak bisa menerima seperti itu. Termasuk misalnya ada Tuan Guru Bajang dan juga tokoh-tokoh lain yang saya pikir menjadi poin sentral untuk kita bisa diterima oleh masyarakat. Nah, hal-hal ini saya pikir Mas Reinhardt yang perlu kita kuatkan lebih lanjut terkait dengan aktivitas yang ada. Jadi
catatan dari survei Litbang Kompas ini menjadi catatan penting. Kita tidak boleh terlena dengan hasil survei karena ini pola yang memang muncul yang harus kita coba cermati bersama-sama. Tentunya harus kita lakukan dengan gerak-gerak politik kita sampai tingkat akar rumput, tingkat yang paling bawah seperti itu. Itu yang memang harus kita coba kuatkan. Apalagi kita sudah 1 tahun berjalan menuju ke 14 Februari 2024. Jadi di tahun elektoral ini bagaimana segenap daya upaya itu memberikan insentif elektoral yang baik bagi Partai Perindo sehingga Partai Perindo betul-betul bisa diterima secara lebih nyata oleh masyarakat secara luas. Ya, Seperti itu. termasuk tadi yang Mas Heron katakan bahwa di antara partai non-parlemen lainnya ya, partai parlemen kan tentu sudah punya basis masanya sendiri. Tapi Perindo muncul karena ada basis pemilih muda, pemilih pemula yang berhasil ditarik begitu, berhasil dilirik dan melirik kemudian Partai Perindo. Artinya ini juga menjadi pasar elektoral yang juga dijajaki oleh Perindo ya, Kang Ferry, terhadap pemilih pemula, pemilih muda yang nanti di 2024 jumlahnya mendominasi. Ya, jelas Mas Renhat. 53,8% pemilih milenial. Jadi usia rentang 17 sampai 39 tahun. Sehingga saya yakin dengan segenap potensi milenial yang ada, tentunya mereka kan ingin mencari figuritas, ingin mencari partai, seperti apa partainya. Banyak partai yang memang ada sekarang, 18 partai mana yang nanti akan dilirik untuk nantinya tidak hanya soal popularitas dan akseptabilitas saja, tapi bagaimana elektabilitas, tingkat keterpilihan yang memang muncul di generasi milenial dan zilenial itu sendiri. Jadi ini yang memang menjadi poin yang cukup strategis yang juga harus kita coba kuatkan di dalam aktivitas yang ada. Tentunya dengan berbagai macam strategi, program dan juga hal-hal lain yang memang secara mendasar itu sampai dengan tingkat paling bawah, baik itu di DPW, DPP dan di DPD dan sampai tingkat akar rumput seperti itu. Oke, Mas Heron, tadi kita lihat di papan bawah ya, ada partai-partai parlemen yang terlempar atau elektabilitasnya kemudian ini terancam tidak bisa lolos ke Senayan begitu kalau dari survei ini. Apa yang terjadi dengan partai-partai parlemen yang sekarang justru elektabilitasnya bisa jadi kemudian di bawah 4%? Ya, saya pikir memang dengan semakin banyaknya pilihan ya yang disajikan kepada masyarakat, termasuk dengan munculnya berbagai partai baru ya, itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di beberapa partai parlemen tadi yang mereka cukup riskan, semakin tidak aman posisinya gitu kan, karena memang peta persaingan akan semakin kuat gitu. Di saat memang partai-partai terus berlomba untuk bisa terus mendapatkan simpati publik, terus melakukan upaya-upaya supaya bisa menggenjot popularitas gitu kan, dengan berbagai strategi yang dilakukan, partai-partai yang memang bisa menunjukkan satu bentuk atau pembawaan dari hal baru gitu ya, yang membawa hal baru, membawa perubahan gitu, itu saya pikir akan juga mudah sekali dilirik oleh masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat saat ini, apalagi tadi kalau kita berbicara dengan basis pemilih milenial yang sangat besar sekali gitu ya, tentu mereka ini adalah pemilih-pemilih yang sangat realistis, yang sangat bisa mengukur apa yang seharusnya mereka pilih gitu. Dengan apalagi dengan akses informasi yang sangat baik di kalangan ini, tentu partai-partai yang tidak bisa mengimbangi hal-hal tadi, faktor-faktor tadi, itu akan jauh tertinggal gitu. Mereka akan tergerus dengan masa yang beralih ke berbagai pilihan tadi, banyaknya pilihan. Jadi memang peta persaingan ini akan sangat kuat, akan sangat ketat sekali gitu. Oke. Dan itu kemudian salah satunya muncul di Partai Perindo yang dalam temuan survei Litbang Kompas juga bisa melewati partai-partai yang sekarang sudah eksis di parlemen ya, Mas Heron. Iya, karena Perindo kita lihat memang cukup progresif sekali ya, dari sisi branding popularitas, kemudian menggait berbagai figur besar yang bisa menimbulkan efek elektoral di situ gitu. Juga dengan narasi-narasi kuat yang dibangun,
Bahkan tadi ya ada simbolisasi gerobak UMKM, itu kan hal-hal yang real, yang nyata langsung dirasakan oleh pemilih, sehingga tidak lagi menjadi hanya sebatas wacana gitu loh. Ada satu hal yang memang dibawa oleh partai ini. Konsepnya, jadi secara konsep harus kuat, kemudian bagaimana mesin dan strategi tadi bisa diterjemahkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat itu sangat penting dan menjadi kunci pada saat ini. Gitu. Oke, baik Kang Ferry, sebetulnya kalau ini karena kita bicara soal survei Litbang Kompas, tapi di beberapa survei yang lain dengan lembaga-lembaga yang kredibel juga temuannya sebetulnya hampir-hampir mirip ya Kang Ferry, bahwa Perindo lolos ambang batas parlemen dan juga kemudian mulai dilirik oleh pemilih pemula. Ini juga kah yang kemudian menjadi hal yang diamati oleh DPP Partai Perindo menuju tahun 2024? Ya, betul Mas Reinhardt. Kalau kita lihat average dari beberapa survei yang ada, dan saya yakin survei-surveinya kredibel seperti halnya Litbang Kompas ini, tentunya menunjukkan bahwa Partai Perindo konsisten dengan pergerakan angka yang trennya cukup positif seperti itu. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti itu, kita akan terus berupaya dengan aktivitas gerakan politik kita untuk turun ke masyarakat dan untuk menyapa masyarakat, yang ini menjadi poin yang cukup strategis. Dan tentunya kita memang tidak boleh terlena dengan kondisi survei saat ini, karena ini kan mencerminkan saat ini. Kita tidak tahu bahwa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan seperti apa. Tapi ini menjadi acuan yang sangat penting, dan ini menjadi pembelajaran yang harus kita coba cermati dan kita tindak lanjuti dengan gerak-gerak nyata, gerak-gerak politik kita ke lapangan. Saya yakin masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah sangat tahu partai-partai mana yang memang konsisten untuk memperjuangkan masyarakat. Jadi dengan kecerdasan masyarakat yang ada, pasti penerimaan yang memang dilakukan juga akan lebih punya preferensi masing-masing yang memang bisa jadi dalam konteks elektabilitas dia akan betul-betul cenderung memilih partai-partai yang memang sesuai dengan gerak langkah yang memang ada, sesuai dengan apa yang memang ada di masyarakat. Jadi inilah yang memang harus kita terus upayakan. Catatan Litbang Kompas adalah bagaimana kita menggeser popularitas, akseptabilitas menjadi elektabilitas yang memang penting sekali untuk kita coba kuatkan. Oke. Seperti itu Mas. Ya. Dan terakhir Kang Ferry, tadi juga catatan dari Litbang Kompas menempatkan Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritano Sudibyo di 5 besar ketum terpopuler, ini bahkan menyaingi ketum-ketum yang partai-partai besar lainnya. Anda melihatnya bagaimana Kang Ferry? Ya, saya pikir sangat penting sekali kita punya ketua umum yang sangat disukai oleh masyarakat, populer, dan yang terpenting adalah soal narasi. Narasi ketua umum kami dibangun adalah bagaimana walaupun beliau adalah pemilik dari grup media yang cukup kuat, tapi bagaimana upaya-upaya untuk masuk ke ruang-ruang masyarakat itu sangat dirasakan. Kan ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis yang ada, sehingga masyarakat melihat bahwa Ketua Umum kami Pak Haritano Sudibyo tidak hanya sebagai bos MNC saja, tapi bagaimana betul-betul dia bisa menempatkan dan diterima oleh masyarakat kebanyakan dengan narasi-narasi membangun ekonomi kerakyatannya, apalagi juga ditunjang dengan bagaimana gerak langkah aktivitas untuk membangun partai yang memang lebih inklusif, bagaimana membangun partai yang memang menjaring banyak tokoh, dan juga bagaimana membangun konsistensi gerakan politik kepartaian yang ada. Jadi itu yang saya meyakini bahwa kenapa ketua umum kami bisa jadi cukup populer di masyarakat, dan ini akan menjadi satu hal yang tidak hanya membuat kami bangga, tapi ini menjadi satu hal yang harus kita coba upayakan untuk nantinya kita bisa menjadikan gerak langkah ini sinergi dengan gerak langkah elektoral yang ada untuk menaikkan elektabilitas Partai Perindo. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana dinamika dari elektabilitas ini. Semoga Kang Ferry dan kawan-kawan bisa terus memaksimalkan mesin-mesin politik untuk elektabilitas partai politik, dan kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil dari kerja-kerja politik dari semua partai politik. Terima kasih banyak Kang Ferry, terima kasih banyak Mas Eren sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari. Selamat malam. Terima kasih Kang Ferry. Presiden Jokowi tegaskan Menpora telah nyatakan mundur secara informal. Siapakah yang akan mengganti posisi Zainuddin Amali? Kami akan hadirkan dialognya usai jeda. Tetap bersama kami di MNC News Prime.